Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Ansor Kota Santri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sartono MM di podcast Ansor Kota Santri. Kali ini kita kedatangan tamu dari Departemen Ora Dalem, sahabat Fatur Rahman Rima SPD. Selamat malam, assalamualaikum sahabat. Selamat malam. Iya, kabarnya gimana ini? Alhamdulillah baik. Waras, berigas. Gas. Orang kurang beras ya sahabat yang luar biasa. Di akhir tahun ini kegiatan Departemen Ora Dalem apa saja dan apa sih Ora Dalem ini? Terima kasih sahabat Sartono. Perlu diketahui untuk Departemen Ora Dalem ini adalah departemen baru di periodenya Gus Solah ini di PCGP Ansor Kabupaten Masai Tempat 2020-2024. Di periode sebelumnya ini belum ada. Mengapa kok ini ada Departemen Ora Dalem? Karena terkait dengan pelaksanaan yang tahun ataupun periode sebelumnya ini ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan akreditasi yang secara konkretnya ini bertemu pada satu atau dua personil, sehingga terlahirlah di periode ini Departemen Ora Dalem, yang mana ini adalah Ora Dalem itu organisasi, akreditasi, dan hubungan antar lembaga. Mantap. Sahabat Ansor Banser dan sahabat Ansor Kota Santri dimanapun Anda berada, ini berarti tenaga tambahan untuk PCGP Ansor Kabupaten Pekalongan, yang mana dikhususkan untuk mengawal akreditasi di antaranya gitu sahabat ya. Siap. Terus komposisi kayak masakan aja ini. Ada komposisinya apa saja di dalamnya ini? Untuk Departemen Ora Dalem ini untuk wakil ketua yang di pengurus harian itu saya sendiri. Kemudian untuk sekretaris ini ada sahabat Hilmi Mubarok dari Paninggaran, salam. Mas Hilmi, iya, yang selalu eksis mendampingi saya. Kemudian di departemen koordinatornya ada sahabat Farul Huda, ini dari Tirto, selamat malam, jangan lupa ya. Kemudian anggotanya ada Mas Surati, ini beliau adalah juragan Duren. Nah, dari mana itu? Dari Karanganyar, jangan lupa ya, sponsornya Duren. Kemudian ada sahabat M. Tul Aziz, ini dari Doro, salamnya Doro. Beliau aktivis, selain di Ora Dalem juga di Lazisnu, ini sangat luar biasa. Kemudian ada sahabat M. Isa Ansori, ini juga dari Paninggaran. Mantap, Paninggaran. Kemudian masih ada yaitu sahabat M. Atok, ini dari Wirai Desa. Beliau adalah pengampu pondok. Oke. Nah, dan satu lagi adalah sahabat Ahmad Rizal dari Wonokerto. Oke, Wonokerto jangan lupa ya. Ting-tingnya kita tunggu. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Akreditasi kan yang saya tahu kurang lebih 1 tahun sekali. Nah, terus di luar ataupun kawalan ini kegiatannya apa saja ini? Terkait dengan akreditasi ini sesuai dengan hasil koordinasi departemen, dan juga sudah dikomunikasikan dengan ketua dan juga sekretaris, bahwa nanti untuk akreditasi akan mulai tahun 2022. Jadi 2022. Nah, saat ini kami masih koordinasi dan juga kaitannya dengan sosialisasi bagaimana
akreditasi ke depan ini biar lebih mudah dan enak di tahapan pimpinan ranting. Siapkan sahabat-sahabat PAC ya. Di bulan apa ini bocorannya kira-kira? Tergantung nanti daripada pelaksanaan konferensi pimpinan anak cabang. Ya. Pengalaman yang sudah dilakukan, kawalan akreditasi dan perbaikan maupun lebih bagusnya ke depan apa kira-kira ini? Nah, ini dengan adanya nanti pelaksanaan akreditasi ini yang mengikuti kegiatan konferensi, artinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya kan satu kabupaten jadi satu. Ya, maka nanti dari kami akan meminta kepada pimpinan cabang untuk memberikan SK kepada tim asesor terkait dengan kegiatan nanti pelaksanaan akreditasi, yang mana tergantung nanti masa khidmat di pimpinan anak cabang itu habis. Gitu. Sahabat Ansor Kota Santri, siap-siap ya. Kali ini podcast mengupas tentang akreditasi dan nanti tentang juga PO. Maka kita lebih fokus persiapan. Apa saja yang harus disiapkan untuk PAC maupun ranting ini, Kang Rima? Untuk kaitan akreditasi ini untuk kita di pimpinan cabang ini secara dengan aturan dalam peraturan organisasi ini kita tanggung jawabnya adalah kepada pimpinan ranting. Kalau pimpinan cabang itu tanggung jawabnya adalah pimpinan wilayah. Gitu ya. Nah. Luar biasa sahabat Ansor Kota Santri. Ini satu-satunya ormas yang diakreditasi. Gitu ya. Nanti kita kupas perbedaan di akreditasi maupun tidak. Ini tujuannya apa sih? Dengan adanya akreditasi memang betul bahwa GP Ansor itulah satu-satunya organisasi yang melaksanakan akreditasi. Jadi tujuan daripada itu sendiri satu adalah untuk yang pertama itu adalah yang diakreditasi adalah organisasinya. Itu ya. Bukan personelnya. Iya, tenang sahabat. Organisasinya. Lanjut. Nah, itu dalam tolak ukurnya adalah yang pertama terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di Bima Ranting dan juga Bima Anak Cabang, terkait dengan kegiatan masjid zikir dan sholawat, kemudian kegiatan kemasyarakatan, terus terkait dengan bagaimana kegiatan pengadaan PKD maupun di Klasar, kemudian kalau di taraf Ranting berarti bagaimana pengiriman personil untuk ikut serta dalam kegiatan PKD. Itu sekilas ya, dari terkait dengan akreditasi dan juga terkait dengan SK. Nah, maka kalau SK ini dari Ranting yang mana diterbitkan oleh pimpinan anak cabang ini sudah tidak berlaku atau masa aktifnya sudah habis, ini harapan kami ke depan untuk segera melaksanakan regenerasi atau rapat anggota. Sahabat Ansor Kota Santri, dimanapun Anda berada, untuk Ansor Banser Kabupaten Pekalongan, siap-siaplah untuk diakreditasi. Di antaranya tadi semua komposisi harus lengkap. Pertanyaannya sahabat Rima, kondisi sekarang kira-kira sudah berapa persen kesiapan dari akreditasi menjelang tahun 2022? Untuk kegiatan akreditasi yang terakhir adalah kemarin tahun 2020 kita menjelang kegiatan konferensi cabang. Maka kita alokasikan di tahun 2022 ini harapannya nanti masing-masing ranting ini sudah siap. Belajar dari yang kemarin, memang ada beberapa ranting ini yang mengumpulkan apa adanya. Ya. Jadi ada beberapa ranting juga yang nilainya sangat bagus. Artinya ini perlu segera kita sosialisasi terkait dengan menjelang pelaksanaan nanti akreditasi. Dan perlu diketahui sahabat bahwa kegiatan nanti menjelang akreditasi ini kami beserta dengan tim
Departemen Ormas Dalam ini akan membuat aplikasi yang mana itu memudahkan daripada pimaranting untuk bisa mempelajari, dan nanti kita sifatnya adalah visitasi, tidak seperti yang sebelumnya datang semua ke mungkin katakanlah ke suatu tempat di mana yang sudah kita rencanakan, tapi kita bentuknya adalah nanti aplikasi kita sampaikan kepada PAC, kemudian diteruskan kepada pimaranting, kemudian nanti setelah selesai nanti untuk diisi borangnya, dan segera nanti kita visitasi, dicocokkanlah antara yang mereka isi dengan bukti fisiknya. Itu sahabat. Luar biasa, Ormas Dalam ini memang zat tugasnya ya. Sahabat Ansor Kota Santri, yang dilakukan dari Departemen Ormas Dalam ini memang mengawal kaitan administrasi gitu ya. Sejauh mana kita bergerak itu ada bukti foto daftar hadir, antara lain seperti itu sahabat. Maka siapkan setiap kegiatan harus ada daftar hadir maupun foto. Ibarat kata jangan sampai kita kayak menulis di atas air sahabat, ditulis di atas air tanpa bekas. Itu diantara fungsi dari akreditasi. Oke, selanjutnya sahabat terima. Kegiatan terdekat apa ini? Untuk kegiatan yang terdekat ini adalah nanti di akhir bulan ini, bulan November, kita akan melaksanakan yaitu kegiatan ngaji administrasi. Wih. Kajian atau seminar atau diskusi ini lebih cenderung kemana ini? Sosialisasi sambil belajar bersama membedah terkait dengan PDPRT, kemudian peraturan organisasi, yang mana ini adalah sudah ada kolaborasinya, perubahannya, tinggal nanti bagaimana kita actionnya terkait dengan perubahan yang segera kita tindak lanjuti. Ansor Kota Santri, komennya saya tunggu ya. Kalau ada persiapannya kurang atau kurang bisa langsung japri sahabat terima di sekian. Oke, lanjut. Selama ini menurut Anda di PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pekalongan ini terkait dengan akreditasi maupun pemahaman tentang PO, peraturan organisasi, berapa persen kader ini yang memahami dan menjalankannya? Yang perlu kita benahi adalah awalnya adalah bagaimana kita untuk gemar membaca. Nah, ini yang rata-rata kita dan masyarakat Indonesia ini untuk membaca itu lebih kurang diminati ya. Punya instan. Nah, intinya apa? Itu intinya apa gitu. Jadi kalau kita artinya untuk kaitannya dengan PDPRT kemudian PO, ini kalau sudah kita baca itu artinya mudah gitu ya. Nah, untuk menelaah hal itu. Tapi kalau komik kemungkinan masih minat baca ini. Cerita malam mungkin masih minat. Mungkin kalau PDPRT, PO itu males kader-kader ini. Gitu ya sahabat. Yeah. Terus ini sahabat, terkait dengan PO, kenapa sih harus kita melulu, padahal kan kebijakan lokal, situasi dan kondisi itu tidak sesuai, terkadang seperti itu. Ini fakta atau mitos ini sahabat, terkait dengan apakah akreditasi ada yang formalitas atau yang fakta memang sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Terkait dengan akreditasi, jadi ya dari kami, artinya nanti asesor itu tidak tahu menahu proses yang sebelumnya. Kita tahunya adalah bagaimana data yang mereka kumpulkan, kemudian kita nanti visitasi, terus bukti fisiknya ada, nah itu nggak masalah. Mohon maaf sahabat Ansor Kota Santri, selain ting-ting jangan lupa komen, subscribe di Ansor Kota Santri ya. Kadang-kadang yang namanya administrasi, apakah ini tidak bisa diakali? Dalam tanda kutip, walaupun kondisi tidak sesuai, dilengkapilah daftar hadir, dilengkapilah foto-foto ataupun kegiatan yang lain. Di mana celah yang bisa diakali ataupun yang tidak bisa diakali sahabat? Harapan daripada kami
ini antara pengumpulan data dengan realisasi kegiatan di ranting ini benar-benar dilaksanakan. Artinya jangan cari jalan jalan pintas. Jalan pintas, dengan kebutuhan akreditasi sehingga diada-adakan. Padahal itu kan tidak terrealisasi di mungkin ranting maupun PAC. Diharapannya selain nanti jadi mendapat nilai kategori A itu benar-benar membanggakan. Oh gitu ya. Tidak dengan dengan jalan pintas tadi kan dapat A nilai 90 ataupun 100 ini tapi kan kurang membanggakan. Di daerah-daerah tertentu apakah akan mengacu tentang hasil akreditasi? Yang kedua, apakah tim asesor ini benar-benar serius atau bisa dikondisikan? Mohon maaf ini sahabat. Biasa dikondisikan itu atau terkondisikan. Yang penting melengkapi secara administrasi, datanya ada. Apakah memang tim asesor ini mencari fakta betul ini berjalan atau tidak kegiatan di daerah-daerah tertentu? Tentunya nanti dari tim asesor ini akan kita beri pelatihan bagaimana memanage ataupun menjawab hal-hal data yang antara yang real dan tidak. Tentunya nanti ada celah-celah untuk menanyakan atau face-to-face kepada yang bersangkutan pada saat kita nanti visitasi terkait dengan bukti fisik. Jadi harapannya sesuai dengan awalnya saya sampaikan, antara bukti fisik dengan realisasi di ranting ini benar-benar ada dan terlaksana, sahabat. Kita tunggu saatnya, sahabat. Karena apa? Semoga sesuai dengan yang diinginkan daripada pengurus Sabah. Kaitannya apa sih akreditasi nilai A, nilai B, nilai C? Itu seperti apa, sahabat? Untuk kategori di sini tentunya adalah dengan artinya tidak disamakan dengan mungkin yang ada di pendidikan ya. Beda terkait dengan kategori A, B ataupun C. Di sini adalah kalau mengacu kepada PO ini, kalau akreditasi A ini punya nilai tambah terutama pada saat pelaksanaan konferensi, ada penambahan suara ini. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah terkait dengan dapat A, kemudian yang B dan yang C tentunya. Harapannya tidak ada yang D ya. Terus apakah kader-kader yang di tingkat bawah, contohnya ranting, itu terkadang kan cuek, apapun hasilnya itu paling di penilaian saja. Yang penting kita aktif daripada nilainya bagus tapi kenyataannya tidak. Terus pengaruh yang paling vital terkait hasil akreditasi apa itu risikonya? Untuk kegiatan akreditasi itu sendiri perlu diluruskan, sahabat, bahwa akreditasi di sini yang mana tujuannya adalah untuk penilaian terhadap organisasi. Maka dari itu harapan daripada kami dan juga departemen kami dan juga nanti tim asesor ke depan ini yang dapat A ataupun B kemudian C ini benar-benar terlahir ya, berangkat dari kegiatan yang ada di ranting ini benar-benar terlaksana. Jangan sampai tadi ada manipulasi, kemudian pengolahan data yang kurang akurat ya. Ini kan tadi sampaikan kurang membanggakan dalam jiwa ini ya. Luar biasa, sahabat. Inilah gerakan kumpulan Ansor masih diakreditasi. Ketika di daerah tertentu jalan bejo somane kok akreditasi gitu, sahabat ya. Terus tadi yang kelewat, ada sedikit yang kelewat. Target dari ngaji administrasi itu sejauh mana target yang Anda inginkan? Untuk kegiatan nanti ngaji administrasi ini tujuan kita adalah satu, bagaimana kita pemahaman tentang nanti membedah PO, kemudian nanti terkait dengan PDPRT,
Karena nanti yang kami undang adalah satu adalah sekretaris PAC, kemudian yang kedua adalah Kasubma. Ini 2 orang ini yang nanti akan kita undang dan nanti untuk bisa meneruskan kepada Bima Ranting. Nah, terkait dengan itu juga bahwa nanti kegiatan ini ya akan kami laksanakan nanti dari Ahad tanggal 28 November 2021 di Lolong Adventure, Kecamatan Karanganyar. Oke, terus gini sahabat, detik-detik terakhir ini ataupun yang harus disampaikan closing statementnya dari Oradalem ini apa kira-kira dari PDPRT, PO, pahamnya itu sampai apakah ke tingkat ranting, apa itu PO atau PDPRT, pengaruh dalam organisasi apa sih? Gini sahabat, jadi kemarin kita sudah koordinasi dengan ketua terkait dengan bagaimana tingkat pemahaman di ranting. Ini awalnya kita akan coba untuk menggandakan buku, tapi karena kemarin itu masih sifatnya kombes, maka dari itu ini kita belum berani. Tapi nanti setelah kegiatan kongres ini selesai, kemudian PDPRT dan juga PO ini sudah diketok palu, kita akan mencoba untuk mensosialisasikan, kemudian menggandakan, dan juga tentunya bagaimana nanti bisa sampai ke ranting ini tergantung daripada nanti pimpinan anak cabang untuk bisa mensosialisasikan kepada ranting. Bagaimana itu sampai dan tidak, apakah dikawal atau tidak ini atau dilepas begitu saja? Nanti sahabat-sahabat Oradalem dan tim asesor ini tentunya nanti minta tindak lanjut terkait setelah kegiatan nanti termasuk ngaji administrasi. Ngaji administrasi ini adalah nanti membuka wahana pemahaman bersama ya. Karena nanti tim pematerinya lah dari wilayah yang ini coba kita hadirkan, dan juga nanti untuk lebih mengenalkan wisata Lolong ke sahabat-sahabat ya, biar nanti Lolong ini benar-benar walaupun sudah terkenal lebih ya wisata kemudian orang-orang lebih datang ke Lolong. Sahabat Ansor Kota Santri, ini target dari Departemen Oradalem ini sambil mengajak refreshing. Kalau dulu kita belajar sambil bermain, kalau ini belajar administrasi sambil berwisata. Oke, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas semuanya. Sahabat terima, semoga sukses selalu ya. Amin, amin. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Ansor Kota Santri. Jangan lupa komen, like, subscribe, ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.